Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Muhammad Sobirin MPD selaku dosen mata kuliah Administrasi Pendidikan kelas PAIA. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Ahmad Sofi Maulana dengan NIM 17101100076. Yang kedua ada Ahmad Lutfi Manawi dengan NIM 20111100001. Yang ketiga ada Mbak Hintan Mustika Wahini dengan NIM 20111100019. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Sofiati, dengan NIM 20111100030. Di sini saya akan mempresentasikan bab mengenai fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Peran administrasi pendidikan merupakan sebagai proses bagaimana suatu tujuan pendidikan itu akan dicapai. Administrasi sangat diperlukan bagi kelangsungan proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Semua itu tidak lepas dari keaktifan orang-orang yang dalam sekolah. Orang sering menganggap enteng administrasi tersebut, padahal kalau administrasi dipegang sama orang-orang yang kurang terampil, maka administrasi tersebut akan berantakan. Orang yang memegang administrasi adalah orang yang sudah terlatih dalam bidangnya, atau orang yang sudah mendapat ilmu atau pelatihan. Administrasi tidak hanya dalam hal keuangan saja, tetapi juga dalam kerapian atau keteraturan kita dalam pembukuan. Administrasi tidak hanya dilakukan dalam waktu tertentu saja, tetapi setiap hari secara kontinu. Dalam pembahasan ini terdapat 2 pokok permasalahan. Yang pertama, bagaimana peranan administrasi dalam lingkup pendidikan. Tujuannya untuk mengetahui peranan administrasi dalam lingkup pendidikan. Yang kedua, bagaimana fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Tujuannya untuk mengetahui fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Pembahasan pertama mengenai peran administrasi dalam lingkup pendidikan. Administrasi pendidikan meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan, sedangkan administrasi sekolah kegiatan-kegiatannya terbatas pada pelaksanaan pengelolaan pendidikan di sekolah, sehingga kita mengenal adanya administrasi sekolah dasar, lanjutan, perguruan tinggi, dan sebagainya. Di antaranya kepemimpinan kepala sekolah, supervisi, dan sebagainya. Di dalam administrasi terdapat beberapa unsur pokok, di antaranya adanya sekelompok manusia, sekiranya 2 orang, adanya tujuan yang hendak dicapai bersama, adanya tugas atau fungsi yang harus dilaksanakan, dan adanya perlengkapan dan peralatan. Administrasi pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi, dengan lebih memperhatikan aspek administrasi pendidikan, maka diharapkan tujuan pendidikan atau target program pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Administrasi pendidikan juga sering disebut dengan manajemen pendidikan, yang sangat diperlukan untuk menjamin supaya seluruh kegiatan pendidikan dapat terlaksana dengan optimal. Administrasi pendidikan memiliki peran sebagai perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengkoordinasian atau koordinatif, komunikasi dan supervisi, kepegawaian atau staffing, dan pembiayaan atau budgeting, dan yang terakhir penilaian atau evaluating. Bidang administrasi pendidikan meliputi yang pertama ada administrasi tata sekolah. Di administrasi tata sekolah meliputi 1. Organisasi dan struktur pegawai tata usaha. Yang kedua, organisasi dan anggaran belanja keuangan sekolah. Yang ketiga, korespondensi atau surat penyurat. Yang keempat, laporan-laporan bulanan. Dan yang kelima, pengisian buku pokok.
Yang kedua, administrasi murid. Administrasi murid meliputi organisasi dan perkumpulan murid. Yang kedua, masalah kesehatan dan kesejahteraan murid. Yang ketiga, penilaian dan pengukuran kemajuan murid. Dan yang terakhir, bimbingan dan penyuluhan bagi murid. Yang ketiga, supervisi pengajaran meliputi yang pertama, usaha pembangkitan semangat guru dan pegawai. Yang kedua, usaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode pembelajaran yang baru. Yang ketiga, usaha mengembangkan kerjasama antara guru, murid, dan pegawai. Yang keempat, mengusahakan cara-cara menilai hasil pendidikan. Yang kelima, usaha mempertinggi mutu dan pengalaman guru. Yang keempat, pelaksanaan dan pembinaan kurikulum meliputi mempedomani dan merealisasikan apa yang tercantum dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum. Yang terakhir, kurikulum bukanlah sesuatu yang harus diikuti begitu saja tanpa perubahan. Yang terakhir, pendidikan dan perencanaan bangunan sekolah meliputi cara memilih letak dan menentukan luas tanah yang dibutuhkan, mengusahakan, merencanakan, dan menggunakan biaya pendirian sekolah yang Pembahasan kedua mengenai fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama ada fungsi perencanaan, yang kedua fungsi pengkoordinasian, yang ketiga fungsi pergerakan, yang keempat fungsi pengawasan, yang kelima fungsi pegawai, yang keenam fungsi pengarahan, dan yang ketujuh fungsi pengkoordinasian, yang kedelapan fungsi pelaporan, dan yang terakhir fungsi pendanaan atau anggaran. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi dalam pendidikan yang tertib dan teratur sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pendidikan bagi kepala sekolah dan guru. Peningkatan kemampuan tersebut akan berakibat positif, yaitu makin meningkatnya efisiensi, mutu, perluasan pada kinerja di dunia pendidikan tersebut. Administrasi dalam pendidikan yang tertib dan teratur sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pendidikan bagi kepala sekolah dan guru. Peningkatan kemampuan tersebut akan berakibat positif, yaitu makin meningkatnya efisiensi, mutu, dan perluasan pada kinerja di dunia pendidikan tersebut. Untuk memperlancar kegiatan di atas agar lebih efektif dan efisien, perlu informasi yang memadai. Sistem informasi di dunia pendidikan ini menyangkut dua hal pokok, yaitu kegiatan pencatatan data atau recording system dan pelaporan reporting system, agar pencatatan data lebih akurat dan benar sesuai yang diharapkan tenaga administrasi yang terampil dan mengetahui apa yang menjadi tugasnya. Di lembaga pendidikan tingkat menengah, hampir sebagian besar belum ada tenaga administrasi sesuai yang diharapkan. Kepada kepala sekolah sebagai administrator di lingkungan sekolah yang dipimpinnya dalam melaksanakan tugas administrasi dibantu oleh guru dengan cara membagi tugas administrasi mereka. Agar dalam melaksanakan tugas administrasi dan pelaporan cepat dan benar diperlukan pedoman administrasi di tingkat sekolah. Jadi administrasi pendidikan sangat mempunyai peran yang sangat vital dalam pengembangan dan pengajuan dalam dunia pendidikan, sehingga arah untuk merealisasikan suatu prestasi sangatlah mudah tercapai. Penerapan fungsi-fungsi administrasi di bidang pendidikan meliputi pertama, perencanaan atau planning, yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yang ketiga, tindakan atau pelaksanaan tugas atau actuating, yang keempat, pengawasan atau controlling, yang kelima, pengarahan atau directing, yang keenam, pengkoordinasian atau coordinating, yang ketujuh, pelaporan atau reporting, dan yang terakhir adalah pembiayaan atau budgeting. Jadi administrasi pendidikan sangat mempunyai peran yang sangat vital dalam pengembangan dan kemajuan dalam dunia pendidikan, sehingga arah untuk merealisasikan suatu prestasi sangatlah mudah tercapai. Penerapan fungsi-fungsi administrasi di bidang pendidikan meliputi yang pertama, perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, dan tindakan atau pelaksanaan tugas atau actuating, dan
pengawasan atau controlling, pengarahan atau directing, pengkoordinasian atau coordinating, pelaporan atau reporting, dan yang terakhir adalah pembiayaan atau budgeting. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.